hormati kawan-kawan. Pengurus Federasi Serikat Buruh Karya Utama atau FSBKU Senin pagi mendatangi Pemprov Lampung. Karena itu, Bapak Gubernur, mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi UMP di atas 3 juta rupiah. Pengurus Serikat Buruh ini ditemui oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung di Gedung Mahan Agung, Bandar Lampung. Pengajuan kenaikan UMP 2022 tersebut berdasarkan pertimbangan ekonomi dan kebutuhan hidup layak para buruh. Upah kita ya minimal ada kenaikan 15% dari UMP dan juga UMP harus dilaksanakan secara 100% KHL. Bang, kalau dari buruh upah minimal tuh berapa juta sih Bang kalau untuk tahun 2022-nya? 2022. Ya kita semua dari kemarin berapa? Kemarin kan 288 berapa ya? 28 sekian. Nah, minimal kita ya lebih dari 15% dari upah kemarin. Jadwal penetapan UMP dan UMK 2022 di Lampung akan dilakukan oleh Gubernur dan Bupati serta Wali Kota pada akhir bulan ini. Apa yang disampaikan, aspirasi dari Serikat Buruh tadi, tentu kita akan jadikan bahan pertimbangan di dalam penetapan upah minimum provinsi, yang nanti akan menjadi rujukan bagi upah minimum kabupaten kota. Dan ini memang waktunya dalam waktu yang tidak lama lagi, karena paling lama di 21 November harus sudah ditandatangani oleh Gubernur. Besaran upah minimum provinsi atau UMP 2021 di Provinsi Lampung sebesar Rp2.432.000. Untuk upah minimum kota dan kabupaten atau UMK 2021 tertinggi di Kota Bandar Lampung sebesar Rp2.739.000. Untuk daerah lain di Lampung, UMK 2021 di kisaran Rp2.400.000. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ini jadi untuk menyampaikan aspirasinya. Budaya setoran dalam dunia proyek infrastruktur rupanya sulit dihilangkan. Padahal sudah banyak pejabat hingga kepala daerah di Lampung yang masuk penjara terkait masalah ini. Senin siang, seorang anggota DPRD Lampung Selatan dari Partai Gerindra bernama Malik Ibrahim ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penipuan uang setoran proyek. Ia meminta uang sebesar Rp245 juta dan menjanjikan korban akan mendapatkan proyek infrastruktur perbaikan jalan dari Dinas PUPR Lampung Selatan. Kasusnya mencuat setelah korbannya tidak kunjung mendapatkan proyek yang dijanjikan tersangka dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Saudara MI menjanjikan pekerjaan, ternyata pekerjaan itu tidak ada. Sehingga korban melapor ke Polda Lampung. Selain itu ada lagi tersangkanya? Untuk sementara kita tetapkan tersangka baru satu. Seandainya nanti berkembang, ya lihat dari hasil penyidikan kita. Kasus penipuan uang setoran proyek ini awalnya dilaporkan korban ke Polda Lampung. Berkas penyidikannya kemudian dilimpahkan ke Polres Lampung Selatan. Tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Hingga Senin siang, polisi belum menahan tersangka dengan alasan tersangka bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kepolisian Polda Lampung menggelar apel bersama pembukaan Operasi Zebra Krakatau 2021 di halaman Mako Polda Lampung Senin pagi. Peningkatan protokol kesehatan serta tertib lalu lintas menjadi fokus utama dalam operasi yang akan digelar hingga 28 November mendatang. Apel yang dipimpin langsung Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugiyatno itu juga akan fokus pada keamanan pengendara menjelang Natal dan Tahun Baru. Sebagai upaya menekan angka kecelakaan, pengendara diimbau tidak menggunakan ponsel saat berkendara, harus menggunakan helm standar SNI, melengkapi surat-surat kendaraan, serta mentaati aturan protokol kesehatan.
Polda Lampung akan lebih mengedepankan tindakan preventif dan preventif yang humanis, serta meniadakan denda tilang kepada pengguna jalan raya. Hal itu agar tidak menimbulkan kerumunan yang justru bisa menjadi awal penyebaran COVID-19. Kita operasi simpatik memberikan masker kepada masyarakat. Apabila ada kerumunan anak-anak mungkin ya kita memberikan edukasi, jangan ada kerumunan lagi. Intinya 5M itu untuk prokes tetap kita edukasikan kepada masyarakat kita. Operasi Zebra Krakatau 2021 digelar serentak selama 2 pekan mendatang dengan melibatkan polisi lalu lintas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta unsur TNI. Sebanyak 648 personil Satlantas di seluruh jajaran Polres dilibatkan dalam operasi itu. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seekor ular piton berukuran besar masuk ke rumah warga di Kelurahan Keteguhan, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung pada Senin pagi. Dua kali nemu ini. Ular tersebut masuk dapur rumah Mira Handayani. Ular ditemukan pertama kali ada di plafon atas kompor. Keluar ularnya. Di mana, Bu? Coba itu, ujung itu tuh. Tunjuk lagi, Bu. Meski tidak menyerang, namun keberadaan ular piton dengan panjang 3,5 meter tersebut jelas membuat kaget pemilik rumah. Ia langsung berteriak meminta pertolongan tetangga. Bu, ular ini bisa ceritain dari mana munculnya, Bu? Nggak tahu, tiba-tiba ada di dapur, di atas kompor itu. Kaki saya bangun tidur kaget sayanya juga. Oh begitu. Itu kejadiannya kapan, malam atau pagi? Habis mau tarhem. Tarhim? Ya, subuh berarti? Menghadapi subuh. Nah, mendengar melihat itu gimana posisi Ibu saat itu? Ya langsung kaget aja kita orangnya. Ular di rumah Mira Handayani tersebut sempat kabur ke arah Semak Belukar. Warga pun mendatangkan pawang ular untuk menangkapnya. Ular berhasil ditangkap saat berusaha kabur ke arah rawa di daerah ini. Itu di mana temuinnya, Bang? Di rumah warga sebelah ini. Pinggir kali itu, Kang, ya? Ya, di pinggir rawa. Ular jenis apa sini, Kang? Hah? Ular jenis apa sini? Piton. Piton, Kang, ya? Berapa panjangnya, Kang? 3,5 meter. Nah, keluarnya gimana, Kang? Hah? Ini kan kabarnya ularnya naik di atas itu. Di atas plafon ada. Di atas plafon. Terus cara kita ngeluarinnya gimana? Nah, saya tangkap palanya, saya tarik ke dalam. Jadi benar dibantu warga juga. Kalau saya sendiri tenagaan. Ular yang ditangkap dalam kondisi masih hidup ini kemudian dimasukkan ke dalam karung. Rencananya ular piton yang masuk rumah warga ini akan diserahkan ke petugas BKSDA agar dilepas liarkan lagi ke habitatnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.